Siapa sih yang gak bangga dengan sirkuit Mandalika Internasional? Yaitu sekarang ini akan mengadakan tontonan yang bergengsi, yaitu MotoGP yang akan disaksikan di belahan negara di dunia. Yaitu kalau nggak salah ada sekitar 200 negara yang akan menyaksikan live secara langsung pagelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Nah, pasti warga Indonesia sangat bangga sekali dengan sirkuit Mandalika ini karena baru tahun ini bisa menggelar acara bergengsi yaitu balap MotoGP, di mana tahun sebelumnya yaitu kalau nggak salah pada tahun 1997 Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP, dan selang berpuluh-puluh tahun akhirnya Indonesia mempunyai sirkuit internasional dan bisa mengadakan acara bergengsi yaitu balap MotoGP. Nah, bahkan sang oposisi tersebut yaitu Said Didu sekarang ini katanya sudah berada di Lombok. Ngapain juga kalau tidak melihat MotoGP, di mana ya kita tahu Said Didu sering banget mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo. Bahkan yang kemarin menyebut Presiden Joko Widodo hanya pencitraan pada saat melakukan camping atau kemah di titik 0 IKN tersebut. Tetapi ketika acara MotoGP akan diselenggarakan besok, Said Didu pada tanggal 18 Maret 2022 memposting sebuah status yaitu Bandara Lombok seakan milik sendiri. Ngapain juga ya kira-kira di Lombok kalau tidak menyaksikan MotoGP? Nah, bahkan ini dari Elizabeth Priska. Hahaha, dia ada di Lombok, pasti mau nonton MotoGP. Ya jelas lah, menurut saya pasti akan menonton MotoGP. Gak mungkin lah ke sana ke pantai sedangkan sebelahnya ada balapan bergengsi MotoGP. Nah, perlu diketahui sirkuit Mandalika itu diresmikan di era Presiden Joko Widodo. Walaupun Bang Said Didu pernah menyebut yaitu Mandalika adalah proyek lama digagas oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Saya jadi penasaran kira-kira komentar-komentarnya gimana ya? Mau ke Mandalika bro, intip MotoGP terang-terangan nonton gak berani. Ya pasti ketika nonton MotoGP pasti ya pakai kacamata, masker, topi. Gak ada yang kenal, gak ada yang mau tahu, gak ada yang menyambut. Bukan beliau bukan mau nonton, mau tampung keluh kesah masyarakat terdampak pembangunan sirkuit Mandalika. Terus berharap ada yang nawarin nginap gratis dan sekalian nonton dari atas bukit. Duh, segitu-gitunya hanya demi berniat nyinyirin pemerintah. Kasihan orang tua, udah linglung. Kenapa dia kelompok ngapain nonton MotoGP? Nonton Formula E aja punya Anies di DKI. Nyinyir pembangunan Mandalika, diam-diam datang juga ketangkap kamera lagi ketahuan deh. Monggo paparazzi amatir cari penampakan pendekar ini di sirkuit Mandalika. Ingat, mungkin dia akan nyamar jadi orang-orangan sawah. Nontonnya dari luar manjat pohon kelapa karena takut ketahuan. Awas penyusup di Mandalika. Ya, siapa sih yang gak kepengin nonton MotoGP di sirkuit Mandalika? Yaitu di Indonesia. Diketahui masyarakat Indonesia sangat antusias dengan balapan bergengsi yaitu MotoGP. Pada waktu itu ketika pembalap MotoGP diundang ke Istana Merdeka dan melakukan parade keliling di Istana Merdeka ke Bundaran HI. Antusias warga sudah kelihatan, sangat antusias sekali menyambut para pembalap MotoGP. Nah, jadi kan warga Indonesia banyak yang penggemar MotoGP, acara yang paling ditunggu-tunggu sekali. Bahkan kemarin ada berita yang menyebut jika tiket untuk menonton langsung MotoGP sudah ludes terjual dan pihak penyelenggara tidak akan menambahkan tiket lagi karena memang kuotanya terbatas karena mengingat masih pandemi. Nah, keren kan? Walaupun oposisi kemungkinan juga akan menonton MotoGP. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia.
menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membeberkan peran Presiden Soeharto dalam mengembangkan kawasan Mandalika di Lombok NTB sebagai kawasan pariwisata. Mumpung lagi di Lombok, ingin membagi sedikit pengetahuan tentang kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini memiliki lintasan balap MotoGP yang tahun ini sebagai tahun pertama pelaksanaan balap MotoGP di Mandalika, ujar Said Didu di akun Twitter pribadinya. Dikutip pada Jumat 18 Maret 2022, dia menjelaskan, Mandalika didirikan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto sebagai bagian dari kawasan wisata Nusa Dua Bali. Pengelola saat itu adalah Bali Tourist Development Center dengan nama LTDC, Lombok Tourist Development Center. Dan kini BTDC berubah dari ITDC, Indonesia Tourist Development Center. Dikatakan Said Didu, perkembangan kawasan Mandalika tidak secepat pengembangan kawasan wisata Nusa Dua Bali. Namun di pihak lain ada swasta yang mendapatkan konsesi lahan pengembangan wisata di wilayah Mandalika. Pihak swasta tersebut kena krisis ekonomi 98 dan aset tersebut disita oleh negara, jelas Said Didu. Dia melanjutkan untuk mempercepat pengembangan kawasan wisata Mandalika tahun 2005 hingga 2006 diambil keputusan berupa pemindahan Bandara Lombok yang diresmikan tahun 2011. Kemudian pemindahan aset swasta yang disita negara menjadi aset ITDC agar kawasan wisata Mandalika makin luas, selesai tahun 2010. Saya dulu memang masih tersisa beberapa kasus tanah di kawasan wisata Mandalika yang harus diselesaikan, katanya. Dulu ada gagasan Mandalika menyiapkan kawasan wisata khusus dari wisatawan Timur Tengah yang memerlukan sarana dan kultur khusus, tapi belum terwujud, timbul Said Didu. Said Didu berharap semoga dengan pelaksanaan MotoGP di kawasan Mandalika menjadi pendorong pengembangan kawasan wisata Mandalika yang didirikan sejak 49 tahun lalu agar memberi dampak pada perekonomian rakyat NTB. Bahkan diketahui, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu tak percaya kalau Presiden Joko Widodo dan menteri di kabinetnya menginap di kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara IKN, Nusantara, Kabupaten Panajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret yang lalu. Hal itu diungkapkan Said Didu lewat akun Twitternya, Muhammad Said Didu, pada 14 Maret kemarin. Awalnya Said Didu mereply cuitan sebuah berita daring yang menginformasikan Jokowi mendadak meninggalkan lokasi perkemahan IKN Nusantara. Ternyata Jokowi menuju ke lokasi persemaian bibit di Bukit Bengkirai yang berada tidak jauh dari lokasi perkemah. Said Didu merespon kepergian Jokowi dengan sindiran. Yang penting sudah foto-foto, cuit Said Didu dikutip Selasa 15 Maret. Pada rangkaian cuitan selanjutnya, Said Didu secara tegas menyebut kalau tidak ada yang berkemah di lokasi IKN Nusantara. Disangkanya ada yang mau menemani berkemah, ternyata pulang semua setelah foto-foto. Akhirnya dia pulang juga, kata Said Didu. Cuitan Said Didu sontak direspon banyak warganet hingga berita ini diturunkan. Ada 4.000 suka serta 239 yang mengutip cuitan tersebut. Salah satu yang memberi komentar atas cuitan Said Didu adalah pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Menurut Yusuf, cuitan Said Didu itu bentuk fitnah. Sementara ada pecatan yang bikin fitnah. Udah jelas semua bermalam di kemah. Memang penyakit hati sulit disembuhkan, ujarnya di akun Twitter resminya.